يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابني الإمام شايل الله شايل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan Akhina Al-Habib Hasan Syarif bin Ali Al-Habsyi, Gus Yahya Al-Hafidh, Ustadz Hibbi, Ustadz Ali, dan segenap keluarga besar Majelis Barakatul Mustafa, utamanya Sahibul Bait, Akhina, Mas Indra, dan segenap keluarga besarnya, dan semua yang hadir jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, di malam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang datang sini sakit, pulang sakitnya sembuh. Nah, yang punya utang, pulang utangnya lunas. Yang rezekinya seret, pulang rezekinya lancar insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang istrinya marah-marah, pulang istrinya nggak jadi marah insyaallah. Nah, sebagian yang kurban-kurban amin semuanya nih. Kurban keseringan kena amuk gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita ketemu lagi di rutinan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu memuji sekelompok orang, yang orang ini disebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang dia itu ya dia bisnis, dia itu kerja, dia itu jual beli barang, tapi bisnisnya dia itu tidak melalaikan dia daripada zikrillah. Zikrillah yang dimaksud di sini adalah melaksanakan sholat. Jadi orang yang dia itu buka toko di pasar, dia itu kerja bisnis keliling ke sana kemari, tapi ketika dia dengar azan, dia langsung pikirannya, di mana ya saya akan sholat, di mana ya saya bisa sholat berjamaah. Maka orang seperti ini itu orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW itu beliau itu tinggal di Mekah. Nabi sebelum hijrah kan tinggal di Mekah. Mekah ini rata-rata tempatnya para bisnismen. Orang-orang Mekah itu jagoan-jagoan bisnis semuanya. Mereka itu datangkan barang dari Syam, dari daerah-daerah mana-mana, bawa barang ke sana dijual, pulangnya bawa barang dari wilayah itu dijual di Mekah. Itu bisnismen semuanya. Orang-orang Mekah itu pintar-pintar kerja semuanya. Rasulullah SAW itu dari kecil sudah kerja. Jadi Nabi SAW itu dari kecil, beliau ketika itu ikut kerja diupah untuk menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing. Memang para nabi itu rata-rata sebelum diangkat menjadi nabi seringnya menjadi penggembala kambing. Kalau pikir-pikir memang kambing ini hewan yang paling susah ditoto, Pak. Jadi noto kambing sudah lulus, bisa noto menungso insyaallah. Begini apa nggih? Noto sapi gampang apa enggak? Gampang, masukkan. Kambing itu ditoto dimasukkan 3, begitu noleh yang 3 udah keluar semua.
Maka kalau noto kambing itu bisa, maka insya Allah bisa noto manusia. Berarti kalau manusia ditoto ndak bisa, berarti manusia ini podo kaya ndak, insya Allah ndak podo. Nah itu Rasulullah SAW itu beliau kerja nanti dapat berapa upah gitu dari orang-orang Mekah. Terus ketika dewasa Rasulullah SAW itu kerja jadi manajer perdagangan, menjadi bagian marketingnya Siti Khadijah. Itu manajer pemasaran itu. Jadi beliau itu bawa barangnya Siti Khadijah, yaitu dibawa, ketika pulang ternyata kalau yang bawa Nabi untungnya berkali-kali lipat. Itu bawa barang itu Pak, zaman itu Pak, itu kayak bawa kontainer-kontaineran itu. Padahal ketika itu barangnya dibawa menggunakan unta itu. Itu barang dibawa banyak, diawasi semua. Tidak ada satu barang pun yang luput dari pengawasan Rasulullah SAW. Beliau sebagai pedagang telah terbukti sukses. Dari Mekah itu tempatnya orang yang pedagang. Ketika Rasulullah SAW itu pindah ke kota Madinah, di Madinah itu yang menguasai perekonomian orang-orang Yahudi. Maka ketika itu Rasulullah SAW akhirnya ngumpulkan yang Mekah yang bisa dagang, ambil barang dagang di mana jual. Nanti yang orang Madinah asli rata-rata mereka adalah usahanya kebun kurma. Itu Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Madinah itu sebetulnya ketika Nabi datang, awal Nabi datang, memang Madinah itu secara maknawiyah kota yang dipilih untuk jadi tempat tinggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda tidak bisa mengatakan ada tempat lebih indah daripada Madinah, kecuali Mekah ya. Mekah Madinah itu khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama. Mekah sama Madinah mana yang lebih mulia? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan lebih mulia Mekah. Jadi buat orang yang mau umroh biar nggak bingung, ini mau lama di Mekah atau lama di Madinah, kan kadang-kadang bingung. Kayak kalau lama di Madinah kok sedikit tidak ke Mekah, kalau lama di Mekah kok sedikit tidak ke Madinah. Nah jadi biar paham, Mekah sama Madinah itu mulia mana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Madinah lebih mulia. Kenapa? Karena di situ ada makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi berpendapat enggak, Mekah lebih mulia karena di Mekah ada Ka'bah dan di Mekah juga tempat lahirnya Nabi. Jadi Mekah itu gabungan, ada Ka'bahnya juga ada Nabi Muhammadnya karena di situ tempat lahirnya Rasulullah SAW. Namun akhirnya ada ulama yang ngasih isyarat gini aja, Mekah sama Madinah secara total itu lebih mulia Mekah. Namun bagian tempat yang di situ nempel jasadnya Nabi Muhammad, yaitu bagian makam Nabi, maka itu kemuliaannya tidak ada yang mengalahkan. Itulah tempat teristimewa ada di dunia. Kotak yang di situ ada area makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya sama-sama jadi Madinah itu kota yang dipilih. Tapi ketika Rasulullah SAW itu masuk ke kota Madinah, itu Madinah belum siap. Kenapa? Karena di Madinah sedikit yang bisa baca tulis. Kemudian perekonomiannya dikuasai sama orang Yahudi. Kemudian secara kondisi kesehatan, Madinah itu tempatnya wabah penyakit ketika itu. Maka ketika itu oleh Nabi Muhammad SAW dirapikan semua sama Rasulullah. Wabah penyakit yang Nabi dulu itu sahabat ketika dari Mekah dan kemudian itu yang kena wabah penyakit itu sudah mengeluarkan curhatnya dengan syair ketika itu. Waduh kok kotanya kayak begini dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Allah doa, ya Allah jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih cinta kepada Madinah. Nabi doa biar wabah penyakitnya diangkat dari Madinah, dipindah ke tempat namanya Juhfah, dipindah ke sana. Nah, setelah itu Nabi SAW mulai nertib ke Madinah. Ayo yang punya kebun buat kebun kurmanya, yang dagang coba diperhatikan, ini pasar Yahudi, di situ pasarnya banyak orang curang, banyak ini itu. Akhirnya Nabi SAW buat sistem perekonomian sendiri, nggak perlu waktu lama. Sebelum wafatnya Nabi SAW,
di Madinah itu yang menguasai perekonomian sudah umat Islam. Kenapa? Karena nurut, patuh, taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sing selewate bandar lo dongake utangi lunas. Entara nek kakean utangi berarti. Nah, kemudian Madinah itu dibagikan perekonomian sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kayak Anda kira namanya As-Siddiq itu kerjanya cuma di masjid, itikaf, baca Quran, zikir. Enggak, kerja. Beliau pergi ke wilayah ini, bawa barang dagang, dijual di sini. Itu aktivitas sahabatnya Nabi SAW itu kerja. Gitu kan? Kerja. Sayyidina Umar itu kerja tapi mikir kalau kerja nanti kan nggak bisa ikut duduk sama Nabi. Sayang waktu bersama Nabi. Ada Sayyidina Umar sama tetangganya gantian. Hari ini aku kerja, hasilnya bagi dua ya. Hasilnya dibagi dua, di share. Nanti ilmumu duduk sama Nabi bagi dua juga ke aku. Itu coba nyun ngapunten. Kira-kira ada ndak di antara jenengan yang ayo kowe melu pengajian aku tak jaga toko, nanti hasil tokonya tak bagi dua tapi ilmunya juga bagi dua. Ada ndak yang gitu? Ndak ada. Ada ndak manusia sewaras itu ada ndak? Jarang. Menghargai ilmu itu sampai seperti penghasilan ketika kerja. Kata Sayyidina Umar, sehari aku kerja, besoknya kah? Kamu nanti penghasilan dibagi dua, ilmunya juga saling dibagikan. Itu Sayyidina Umar kerja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerja. Nabi SAW pun juga sahabat itu semuanya bukan tipe manusia penganggur. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, kerja yang benar. Jangan kamu enggak kerja cuma duduk di rumah terus ya Allah beri aku rezeki. Tahu enggak langit enggak ada hujan emas dari langit. Gimana? Kowe ya kudu nyambut gawe. Pas nyambut gawe bar kuwi ndonga. Aja nyambut gawe ning ora tahu ndonga tok ora tahu nyambut gawe. Gitu. Nah, sekarang gini. Kerja tuh niatnya apa? Cari uang. Berarti uang itu dapatnya kalau kerja. Bingung ya? Bentar, kerja niatnya apa? Ibadah. Betul. Jadi gini, ada enggak satu riwayat ayat atau Quran atau hadis yang mengatakan kerja bisa buat orang kaya? Ada enggak? Ada. Kalau pengen kaya bukan ya cara kerja, cuma tidak ada jaminan kerja bisa membuat orang kaya. Terus niatnya kerja apa? Niatnya kerja itu adalah ngasih manfaat kepada orang lain, orang tua. Banter keliru. Iki ketoron orang sunat iki. Nanti harus disunat lagi berarti ini pulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kerja itu niatnya itu ibadah, niatnya ngasih manfaat untuk orang lain. Contoh gini. Memang dapat keuntungan tapi niatkan juga ngasih manfaat. Contoh gini. Jenengan buka toko, jualan beras, ya kan? Beras. Karena jenengan jualan beras di situ, tetangga itu enggak harus jauh-jauh cari toko beras. Cukup datang ke tokonya jenengan sudah bisa beli. Itu namanya niat ngasih manfaat untuk orang. Jadi cari duitnya dapat, ibadahnya juga dapat. Kalau rezeki itu yang bagi Allah, yang ngatur Allah. Kita ini suruh ikhtiar, suruh obah. Al-harakah barokah. Obah berkah. Ya keliru, obah mamah mboten. Obah berkah. Itu yang penting ada gerakan, yang penting ada ikhtiar. Ini orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu mereka memahami ayat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu adalah orang-orang
Yang dikatakan ada orang-orang di pasar, kalau sudah dengar Allahu Akbar, langsung semuanya ditinggalkan, langsung mereka bergegas ke masjid untuk katakan mereka inilah adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang perniagaan, jual beli, bisnis tidak membuat mereka lalai daripada mengingat Allah. Nah, sebagian lagi menafsirkan la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, itu maksudnya adalah ngikuti aturan Allah di dalam bisnisnya. Ngikuti aturan Allah di dalam bisnisnya. Orang itu bisnis ada ilmunya, ada cara bisnis yang halal, ada juga cara bisnis yang haram. Jadi nggak boleh orang bisnis itu terus kok ngakali timbangan, umpama gitu, nggak boleh. Itu dua surat di Al-Quran diawali dengan kata wailun yang artinya celaka. Yang pertama wailun lil mutaffifin, yang kedua wailun likulli humazatil lumazah. Yang wailun lil mutaffifin ini adalah celaka orang yang intinya apa? Merugikan orang lain. Kenapa? Karena ngakali timbangan. Mutafifin itu artinya tofif. Tofif itu apa maksudnya? Tofif itu maksudnya sedikit. Jadi ada orang ngakali timbangan tapi dikit aja, wailun, celaka. Celaka. Wailun, dikit. Iya. Lah kalau banyak beb, tambah cilaka. Dikit aja, mutafifin aja sudah wailun, sudah cilaka. Banyak ya tambah cilaka. Itu dikit aja, kok ngakali itu sudah wailun lil mutaf, sudah celaka. Padahal itu cuma lalu banyak ya tambah cilaka. Makanya itu orang-orang soleh itu Pak. Ini biar tahu Pak, itu tiang soleh niku nyambut damel niku pripun tiang soleh niku. Itu kalau mereka misalkan jual beras. Jual beras 5 kilo ya udah ditimbang. Timbangannya bener Pak. Timbangnya dicek terus. Ditimbang ternyata 5 kilo. Itu mesti ngambil lagi, ditaruh lagi. Kenapa? Biar pasti itu jumlahnya tidak kurang dari 5 kilo. Ditambah begitu. Saking ngati-ngati jangan sampai ada kecurangan di dalam timbangannya. Itu cara bisnisnya orang soleh itu begitu, mikirnya jangan sampai merugikan orang. Itu begitu. Nah kalau kita kepengen berkah dalam hidup kita, yang pertama kalau Anda memang orang yang masih mampu kerja. Niatkan untuk kerja. Caranya pokoknya kerja, yang penting keluar dari rumah, cari apa yang bisa dicari, lihat apa yang bisa dilihat. Pokoknya niatkan kerja. Nek wong lanang saiki kadang-kadang ora pati seneng nyambut gawe, bojone sing dikon nyambut gawe. Ada atau ada? Ada. Bojone kon lunga ngentrang kena panas, nganti kulite wis ora bentuk. Putih ya ora putih, ireng ya ora ireng, ungu ngantian. Ungu ngedop sisan. Nah, itu malah istri yang suruh kerja, dianya ndak pernah kerja. Orang laki itu kewibawaannya dengan kerja. Mosok wong lanang sing nyambut gawe sing wedok engko njaluk jatah hudud. Bu, tukokno hudud. Ya wis. Sak bulan sak pak. Sedina separo tok. Nah gitu, orang laki itu kewibawaannya dengan kerja. Almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi, beliau itu ketika bangun masjid di depannya beliau bangun toko. Kata beliau apa? Saya mau memberikan pelajaran kepada masyarakat. Ini loh, ada tempat masjid, tempat ibadah, ini ada tempat zawiyah, tempat untuk tarbiyah pendidikan, ada perpustakaan, tempat sumbernya ilmu, dan ada toko, tempat untuk
kerja. Manusia itu harus komplit. Yo ngibadahi apik, terdidik dengan baik, yo seneng sregep ngaji, yo sregep nyambut gawe. Itu manusia yang hidup di zaman modern, prinsipnya itu ibadah lakoni sing apik, yo melu dididik sama seorang guru yang benar, kemudian ngaji, setelah itu kerja. Gitu. Kadang-kadang kita ada satu anak yang orang tuanya anaknya masih muda, tapi nggak punya kemampuan untuk belajar, diajari nggak paham-paham. Diajari nahwu, diajari ngaji, ndak iso-iso. Ya wis, sing penting ibadah wajib ngerti, nyambut gawe. Yang penting jangan sampai jadi penganggur. Orang pengangguran itu orang yang paling dibenci sama Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Gusti Allah niku seneng dengan orang mukmin yang dia itu mau kerja. Gitu. Jadi bereskan dulu. Atur dulu niatnya kerja, niatnya untuk ngasih manfaat kepada orang lain. Setelah itu orang lain ke orang tua lagi. Ini ada tukang sunat tak di sini nih? Ini berapa? 1, 2, 3 sunatan kabeh iki. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, atur niatnya ngasih manfaat sama orang lain. Setelah itu niatnya ibadah, setelah itu ikhtiar, harakah, gerak, obah, nanti baru akan turun berkah. Bukan turun hujan ora sah kowe nyambut gawe bendina wis udan. Turun berkah, hujannya hujan berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Jadi jangan sampai kita itu hidup dari orang lain yang kerja sedangkan kita nggak kerja. Jangan sampai seperti itu. Kita hidup seperti itu. Dulu pernah satu orang ketemu sama Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tanya, apa aktivitasmu? Ata'abbad, saya beribadah kepada Allah Ta'ala. Terus, man ya'uluka? Siapa yang ngasih makan kamu setiap hari? Saudaraku. Kata Nabi Isa apa? Akhuka a'badu minka. Saudaramu lebih ahli ibadah dibandingkan kamu. Saudaramu lebih ahli ibadah dibandingkan kamu. Itu kata Nabi Isa alaihi salam. Para nabi kerja, Nabi Daud alaihissalam aja kerja kok. Nabi Daud itu seorang nabi yang raja, kerja. Ya'kulu min amali yadih. Beliau itu makan dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya apa? Dari hasil kerjaannya sendiri. Itu Nabi Daud alaihissalam, padahal beliau itu seorang raja. Beliau itu seorang raja, tapi tetap kerja, cari makan sendiri dengan apa? Membuat baju besi dijual. Jadi yang dimakan itu hasil daripada jerih payah tangannya sendiri lah. Sekarang kalau jenengan sudah semangat kerja, nah sekarang baru ilmu yang berikutnya. Tadi kerja kan urusannya zahir ya, urusannya ikhtiar dunia ya, ikhtiar dunia. Sekarang ikhtiar langit untuk mendatangkan rezeki, mau apa enggak? Mau apa enggak? Udah, ikhtiar langit, ikhtiar lah. Mau banyak apa dikit? Banyak. Engko kesugihan. Angko nek sugih kowe mumet. Beb paus kula kakean duit saiki mumet, Beb. Ndak pernah ada yang gitu ya. Sing mumet iki gara-gara ora duwe duit. Sing mumet kakean duit ora enek nggih. Kakean duit iso ora nganggo mumet. Nah, dari yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada ilmu-ilmu yang diajarkan sama Nabi SAW untuk melancarkan rezeki. Dulu datang satu orang sama Nabi, ya Rasulullah. Ini bahasa kekiniannya ya, bahasa kekinian saya cara Jawa nih. Donya iki ngadoh teng kula, takah ngadoh saking kula. Kanjeng Nabi, pripun sukul donya tak oyak ki ora tau kenek, ora tau kecekel iki. Piye iki? Nabi, aina anta min tasbihil malaikah? Kamu enggak ngamalkan tasbihnya para malaikat?
Yang karena itu mereka dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Apa itu ya Rasul? Itu kamu baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? Dikit, 100 kali. Kapan? Habis subuh. Adzan subuh? Adzan subuh denger enggak? Sing mandok wong-wong loro tok. Dengar. Sudah bangun apa masih tidur? Jujur. Adzan subuh. Jenengan adzan subuh, kalau sebelum adzan subuh sudah bangun, sholato. Sholato misalkan satu witir. Oh, kesel beb. Sholato lungguh, enggak apa-apa. Sholat sunnah duduk kan boleh. Yang penting ngadep kiblat loh ya. Ojo ndak wudu, ndak ngadep kiblat, keliru. Wudu, sholat lungguh, ndak apa-apa. Saya tuh ndonga. Ndonga apa, Beb? Sekarepmu. Tangake, bojo ngamukan. Umpama ngoten niku ndonga. Wis itu azan. Azan subuh, salat sunah fajar. Salat sunah apa? Ya ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih utama dibandingin dunia dan seisinya. Salat sunnah, salat sunnah fajar, duduk dulu Pak. Aku harus ngenten ning masjid wis, sambil kikilon ning masjid. Di rumah punya tasbih enggak? Punya. Bu, nanti suaminya diajari Bu, biar rezekinya ngerojok Bu. Siap ibu-ibu? Ibu-ibu ini masih hidup apa enggak ini? Oh, masih hidup. Tapi bagian tasbih, baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah begitu. Bib, bangunnya telat, Bib. Bangunnya telat. Sudah rampung adzan subuh ini harus segera sholat subuh. Ya usah, sholat subuh dulu. Setelah itu nanti baru baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. 100 kali itu enteng, Pak. Itu cuma 2 menit, Pak. Itu cuma 2 menit enteng Pak. Pakai tasbih itu berapa? 99 tinggal nambah 1 jadinya 100 enteng. Nah setelah itu kalau itu sudah diamalkan, insya Allah pintu rezeki mulai terbuka itu Pak. Rezeki mulai terbuka. Setelah itu biasakan sedekah itu gini. Sedekah itu kalau jenengan ngasih sedekah, uangnya tambah atau kurang? Pas-pas ngasih. Sing ketok iki apa? Kurang, ya kan? Kurang. Tapi sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Lah rezeki itu enggak mesti duit, Pak. Bisa jadi sehat, tenang, urip, enggak kakean mumet, enggak kakean urusan keluarga semua. Itu kadang-kadang ya bentuknya juga berupa harta atau mate. Lah, buat rutinitas sedekah satu, tidak harus banyak, tapi tiap pagi lo bisa. Tiap pagi. Kalau cara apa? Sedekah subuh, sedekah fajar ya. Kenapa? Karena setiap subuh itu ada 2 malaikat yang doa Pak. Malaikat yang pertama doanya gini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, yang ngasihkan hartanya, yang infak, kasih ganti ya Allah. Yang satu doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, yang pedit, yang medina, mau sedekah, hancurkan sekalian hartanya ya Allah. Makanya pas doa itu, pas kita diajarkan pagi itu sedekah. Itu, yang pagi itu sedekah. Bebas, mau sedekahnya duit boleh, makanan boleh. Saya maunya sepeda, sedekah sepeda, boleh, enggak apa-apa. Saya mau sedekahnya mobil, Beb, boleh. Kirim ke rumah saya kalau itu. Nah, sedekahnya mobil. Sedekah makanan enggak usah dikirim ke rumah saya. Loh, umpama itu yang penting sedekah sekalipun nilainya itu biasa kan sedekah ringan-ringan itu enggak apa-apa. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, kamu lindungi dirimu dari api neraka sekalipun sikki tamrah itu apa? Kurma 1 dibagi 2 Pak. Paruan kurma. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya paruan kurma. Umpama jenengan itu ngisi bensin. Misalkan 100.000, 200.000 ya kan? Ngisi bensin misal
Berapa? 295. Iki mesti sing bagian operatornya mesti karo merengut iki. Dadak mencet 95. Nanti kita kasihin uangnya berapa? 300.000. Nanti kan mau dikembalikan berapa? 5.000 toh, bilang PN kowe. Dengan ngasih 5.000 enggak tambah melarat. Yang nerima enggak tambah sugih. Tapi ada momen dia seneng ketika dapat tambahan lah, momen itu menjadikan hidup kita berkah. Kenapa? Ini enggak mungkin riak kalau begini. Lah sama tukang pom belum tentu ketemu setahun sekali. Kita kan isi pom kadang-kadang beda ya kan? Dan orangnya pun yang melayani juga beda. Tapi tidak mungkin riak. Tapi sedekah kecil-kecil itu biasakan, kenapa? Siapa tahu itu yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ada orang tua, wong wis sepuh, dodolan koran. Tuku Pak. Kuwi dodolan koran itu bukan berarti dia mau jual koran, enggak. Ini orang masih punya harga diri, enggak mau minta, yang memungkinkan dia jual cuma koran. Ini harus peka. Ini orang Masya Allah ini orang nggak mau minta, dia masih punya harga diri. Itu kalau ada orang yang saleh, miskin tapi dia nggak suka minta, itu kalau jenengan kasih itu rezekinya kontan dari Allah. Kenapa? Karena orang yang bisa sabar atas kemiskinan itu separuh wali. Dadi wong melarat ora tahu sambat, kuwi wali. Lho sing sugih wae kakean sambat to. Lha nggih apa nggih? Wong sugih saiki kakean sambat. Iki wong dadi wong melarat uripe ora tahu sambat, iki wis wali niku. Zaman sakniki wali niku. Wong melarat urip ora tahu sambat, ibadah hajek. Wis niku wali. Itu orang-orang kayak gitu tuh kalau kita kasih dikit tidak ada masalah. Tapi itu kebiasaan yang bisa menjadikan rezeki kita dilancarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kadang bisa nutup jalannya rezeki itu Pak, dosa. Dosa itu nutup jalannya rezeki Pak. Mula dosa-dosa yang mudah dihindari kita hindari dulu. Contoh ngerasani capres. Ini dosa yang harus dihindari. Kenapa? Pertama, tidak tambah mulia, tidak tambah sugih, tidak tambah pinter, malah kadang-kadang ketok gobloke. Jadi ngerasan capres, wis tinggalan. Ngerasani tonggo, tinggal. Manfaatnya apa? Ada manfaatnya enggak? Tinggalan ngodel-ngodel ngoten niku wis ora manfaat. Itu tidak manfaat, tinggalan. Itu dosa-dosa mudah ditinggal kita tinggal. Yang susah ditinggal Beb, ikhtiar niat untuk ninggal. Gimana Beb biar bisa niat untuk ninggal? Gini aja, buat perjanjian sama dirinya sendiri. Iki aku iki dosa kok ora iso tak tinggal ya. Ya wis nek nganti ngelakoni aku arep maca misalkan ayat kursi ping 300 ning masjid. Pas arep ngelakoni dosa mikir, ayat kursi 300, mikir akhir. Niatkan seperti itu, nanti insya Allah akan bisa bertaubat. Orang itu Pak, cukup ada keinginan, aku pengen ninggalkan dosa, itu nanti akan dibantu sama Allah. Allah Ta'ala itu maha mampu merubah hatinya. Awalnya dia berbuat dosa jadi jijik dengan berbuat dosa. Bukan tidak senang Pak, jijik dengan perbuatan dosa itu bisa. Tapi harus ada niat pengen meninggalkan perbuatan dosa. Dosa itu kadang nutupin rezeki. Kalau ini sudah Anda jalankan, jangan mikir rekening Anda tambah atau kurang, tapi hidup Anda nggak mungkin kekurangan. Nggak punya duit Anda bisa berangkat umrah insya Allah. Nggak punya duit bisa berangkat haji insya Allah. Kenapa? Karena itu bagian daripada rezeki. Nah, insya Allah Majelis Barakatul Mustafa penutupannya Mas. Penutupan nanti Ramadan tetap ada. Ramadan nanti hall bapaknya Mas Indra nggih. Nanti alhamdulillah majelis sudah berjalan setahun ya. Majelis sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan terus istiqomah, mudah-mudahan jadi majelis yang semakin berkah. Dan semoga semuanya mendapatkan sebagaimana nama majelisnya, barokahnya Nabi Muhammad SAW. Barokahnya Nabi SAW itu adalah satu keberkahan yang manfaatnya dunia sampai
akhirat. Kita hadir majlis, pulang jadi orang yang semakin baik. Jadi orang semakin lugu aturan Gusti Allah, ngesoaken dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi, berbakti kepada kedua orang tua, semakin baik di rumah tangga, itu yang insya Allah akan menjadikan kehidupan kita akan semakin berkah. Allah hadiniyah, mudah Allah Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita, niat-niat kita semuanya. Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Rajab, disampaikan kita ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Allah Ta'ala pandang kita semua dengan pandangan rahmat. Yang hatinya kotor semoga dibersihkan sama Allah Ta'ala. Yang suka maksiat semoga dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Yang rumah tangganya lagi berantakan, Allah Ta'ala jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang ingin keturunan, Allah Ta'ala jadikan dapat keturunan dan keturunan yang saleh dan salihah. Yang punya hajat apapun hajatnya ya Rabb, semoga berkat Nabi Muhammad dikabulkan semua hajat kita, diberikan kepada kita semuanya rezeki yang berkah dan berlimpah ruah, dimudahkan kita semuanya untuk ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan semua kebaikan yang pernah diminta sama Nabi Muhammad, kita minta kebaikan tersebut di tempat ini. Dan semua keburukan yang Nabi Muhammad berlindung daripada itu, kita juga berlindung daripada itu semuanya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah makulah wa ala munasafna salihin fi mithli hadhihi da'wat wal munasabat wa ila khatatin Nabi Muhammadin wa sallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.